Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranu Zahra Anjani, NIM 2019 320045. Saya akan menjelaskan tentang sasaran pasar. Sasaran pasar. Sasaran pasar dapat ditentukan apabila pimpinan perusahaan atau bagian pemasaran telah melakukan segmentasi pasar dari produk yang dipasarkan terlebih dahulu. Sebenarnya apa itu sasaran pasar? Sasaran pasar adalah suatu kelompok konsumen yang agak homogen yang menjadi target perusahaan untuk melakukan pendekatan dengan tujuan untuk menarik dan memikat konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Selanjutnya, segmentasi pasar. Segmentasi pasar dapat diartikan sebagai proses membagi-bagi pasar yang semula berperilaku heterogen menjadi beberapa kelompok pasar yang sekarang berperilaku lebih homogen. Misalnya penggolongannya berdasarkan golongan pembeli, kebutuhan pemakai, motif, perilaku, dan kebiasaan pembelian. Tujuan dari segmentasi pasar adalah untuk menghasilkan volume penjualan lebih tinggi dengan melakukan pengelompokan konsumen untuk mengetahui kebutuhan mereka. Yang kedua, dapat mengembangkan produk kita dengan biaya lebih rendah karena produsen dapat langsung mengimprovisasi produk sesuai dengan kelompok konsumen. Dalam melakukan segmentasi pasar, terdapat beberapa kriteria dan syarat untuk segmentasi pasar. Yang pertama, dapat diukur atau measurable. Yang kedua, dapat dicapai. Kemudian cukup luas atau substansial. Dan yang terakhir, dapat dilaksanakan atau actionable. Pada dasarnya, pasar dapat dibedakan atau digolongkan ke dalam 4 jenis, yaitu pasar konsumen, pasar produsen, pasar dagang, dan pasar pemerintah. Pasar konsumen terdiri dari perorangan atau rumah tangga yang membeli atau memperoleh produk, barang atau jasa untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri dan tidak untuk diperdagangkan. Kemudian pasar produsen terdiri dari perorangan atau organisasi yang membeli atau memperoleh produk, barang atau jasa untuk digunakan dalam proses produksi atau operasi lebih lanjut yang kemudian hasilnya dijual atau disewakan kepada pihak lain. Pasar dagang terdiri dari perorangan atau organisasi yang biasa disebut pedagang perantara, yaitu dealer atau distributor, yang terdiri dari pedagang besar, pengecer, dan pedagang perantara lainnya yang membeli produk, barang, atau jasa untuk dijual lagi kepada produsen, pedagang lainnya, atau konsumen akhir. Yang terakhir, pasar pemerintah terdiri dari instansi pemerintah yang membeli atau menyewa produk untuk membantu atau melaksanakan fungsi operasional dalam pemerintah. Setelah melakukan segmentasi pasar, perusahaan barulah menetapkan sasaran pasarnya. Menetapkan sasaran pasar adalah mengevaluasi dan membandingkan kelompok yang diidentifikasikan dan kemudian memilih satu atau beberapa di antaranya sebagai calon dengan potensi yang paling besar. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebagai dasar penilaian masing-masing segmen pasar, yaitu 1. Luas dan pertumbuhan segmen pasar, kedua struktur pasar, ketiga tujuan dan kapasitas perusahaan. Segmentasi pasar yang sudah terbentuk haruslah dinilai keefektifannya. Adapun kriteria efektivitas segmentasi pasar, yang pertama dapat dijangkau, dapat diukur, dan memberikan keuntungan. Terdapat 3 alternatif dalam strategi penguasaan sasaran pasar. Yang pertama, pasar tidak membedakan. Pasar yang tidak membedakan adalah alternatif penguasaan seluruh pasar. Pasar dipandang sebagai satu kesatuan yang dianggap mempunyai karakter dan perilaku yang sama. Oleh karena itu, perusahaan merancangkan pemasaran dengan strategi yang tidak membedakan perbedaan karakter maupun perilaku pasar. Selanjutnya, pemasaran yang membedakan. Pasar dipandang sebagai keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian atau segmen yang karakter dan perilakunya masing-masing berbeda. Oleh karena itu, perusahaan merancang masing-masing strategi pemasaran untuk masing-masing segmen pasar.
Dan terakhir, pemasaran yang terkonsentrasi. Pemasaran terkonsentrasi adalah alternatif penguasaan salah satu segmen pasar. Anggapan perusahaan atas perilaku pasar adalah heterogen. Melalui segmen pasar, dipilih satu segmen sebagai sasarannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.